bisa jadi Liu Bang Senial juga. Nanti kita akan cek, ini dia untuk game kedua dari Indo-Pakistan. Langsung saja diramaikan teman-teman live chatnya, kira-kira kalian dukung yang mana ya. Dan kita akan lihat perjuangan dari Pakistan di mana mereka juga harus menyamaratakan poin, jadi satu sama, jangan sampai terjadi 2-0 terlalu cepat di sini, Ruki. Iya betul, dan sekarang kita lihat dari segi starting 5 Indonesia, mereka langsung start ke daerah mid lane dari Noval dan juga Emmanuel. Seperti biasa, clearing wave potential dari Garuda itu cepet banget. Makanya kayak untuk laning phase early game ini not a problem. Cuman uniknya di sini ya, Iqbal atau Bal di sini dia ngambilnya ke arah Fulutze. Ini kayak ngebuat Bal jadi harusnya lebih absen ke dalam team fight besar nanti. Dan dia bakal nge-utilize split push potential di sini. Karena ketika dengan adanya Liu Bang yang dihadapin dengan Fulutze, ini bakal ngebuat dia juga harus memegang satu lane, memainkan lane jauh agar bisa nge-drag gamenya lebih aman lagi untuk tim Indonesia. Dan Mosin hampir saja terkena satu buah first blood. Pomosin digigit-gigit serigala loh ya, di sana udah tipis banget darahnya. Fiska senang banget bisa bebas nyebut hero sebelah di sini. Iya aman, sekarang mah udah aman bro. Karena kan udah jadi bagian sekarang di Hedgehog K+. Kenapa Ruki kok ketawa? Nggak apa-apa, ketawa aja. Karena kemarin saya inget klip teman saya soalnya cukup ramai. Iya bener, ada yang klarifikasi ya. Jadi kita lanjut lagi di mana move dari Indonesia, ini mana midnya rame banget ya. Tadi udah dilewati sama Musashi, Lapu dan bahkan Garuda. Smite is open di cycle pertama invade yang dilakukan dari Indonesia. Terjadi saat ini. Iqbal di sana sudah akan langsung berpindah menuju ke area mid lane juga. Mereka sangat cepat sekali dan jujur, dari playstyle-nya Indo saat ini agresif parah banget menurut gue ya. Khususnya dari trio roamer ya, trio yang ngerom ini nih, dari Neville, Noval dan juga Emmanuel. Namun sayangnya di laning phase kayaknya Pak Mosin dan Pak Muhammad kuat banget loh ya mereka di farm lane. Iya betul, dan sekarang kita ngeliat pergerakan juga dari tim Indonesia masih bermain lebih safe. Karena mereka lihat dari segi Pakistan, mereka ngebawa draft hero burst damage yang cukup kuat di mid game ya. Mahesh Ranui, Lam dan juga Liu Bang bisa menjadi damage dealer besar untuk tim Indonesia. Jadi mereka akan bermain lebih hati-hati. Masuk ke dalam menit kedua 30 belum ada point kill. Sedangkan kita lihat di atas juga ada Emmanuel dan juga Bal yang udah ngekontrol ke arah teleportation spread. Ini bakal ngebuka jalur karena dalam 1 menit lagi akan ada objektif yang akan keluar. Tyrant dan juga Overlord akan jadi pilihan yang oke untuk tim Indonesia. Mungkin ngambil ke arah Tyrant menjadi prioritas untuk mereka. Betul. Ini udah ada setup yang bagus sebenarnya ya, yang dilakukan sama Indo untuk yang kedua kalinya. Tapi sayang banget Pakistan kehilangan lagi satu wave taskbornya teman-teman, yang dimana goldnya masuk terus nih jadinya ke tim Indonesia. Pak Anwar kali ini puasa 2 wave dari taskbor camp, dan itu semuanya ditelan sama Immanuel Hando yang dimana lumayan kaya nih untuk early game versionnya. Dan oke, Island Blessing, begitu juga follow up dari satu orang Nev di sana datang dengan penggunaan teleport. Sangat baik sekali Indonesia saat ini untuk melakukan claiming the early game. Karena mungkin ya Musashinya tuh karena sisinya nggak terlalu besar, dan begitu juga mid lanernya bukan mid laner sisi dari Indo tuh, jadi kayak susah buat dapetin first strikes-nya di dalam game ini, Ruki. Iya, kita ngeliat kayak sekarang tuh Indonesia udah main lebih safe juga, lebih mengontrol tempo karena sekarang terlalu banyak hero yang bisa nge-burst damage. Tapi Battlefield Command dipakai dan di-cancel tampaknya oleh Iqbal. Nev juga udah siap untuk ngedapetin potential break ke arah satu buah tower dari top lane atau clash lane, tapi nggak bakal dihajar dulu karena sekarang fokus mereka akan ke arah satu buah Tyrant. Noval coba kebuka Vision Raging, si connect ke depan, flash out yang bagus banget, tapi Nev terlalu jauh. Satu buah Wings of Judgment dibuka kembali. Nev juga mencoba bertahan, tapi first strike atau diambil oleh seorang Agung. Lagi dan lagi point kill pertama di-secure oleh Indonesia. Itu dia, bagus banget sih ya dari Indonesia. First strike-nya dapet, tapi sayang banget dibuang flashnya di sana untuk bisa bertahan. Karena jujur untuk early kayak gini nggak terlalu bagus untuk Indo, karena memang mereka membawa farm lane yang minim CC, begitu juga mid laner yang minim CC. Dengan Garuda datang di dalam line up Indo, menurut gue ini akan menjanjikan ketika nanti fight 5 lawan 5 atau bahkan setup mereka ketika sebelum mulai perang gitu. Jadi menurut gue dengan adanya Pakistan yang hero-nya lebih ke hero-hero nekat gitu ya teman-teman. Ini kurang nekat apa lagi? Bawanya Lian
Tempo, bawahnya Lam, Mai Shiranui gitu kan, yang akan selalu buang badan hitungannya ke hero dari Indonesia yang meresikokan dirinya sendiri ke musuh untuk ngedeal damage atau bahkan untuk contribute apapun itu. Dan bahkan sekarang dari omennya Bal atau Fuzi, sayang banget dia nggak bisa terlalu banyak rotasi ya, karena memang lawannya Liu Bang yang dimana dia juga meta split push juga nih, dua-duanya sama soalnya nih, Ruki. Iya betul. Dan sekarang kita lihat Nev juga udah siap untuk ngebuka vision ke arah Clash Lane, mencoba untuk melakukan ganking, tapi ditarik juga oleh Fuzi tampaknya, dan langsung terkena satu buah Daughter Death di knock up ke atas, dan satu buah poin kill lagi untuk Indonesia. Awal yang baik 2-0 sekarang, dan Naufal membuka vision karena Pakistan di sana, dua orang di dalam dan juga di depan matanya, tapi dia masih ada satu buah Island Blessing, jadi dia masih bisa escape dengan tanpa tersakiti. Betul, itu dia. Jujur, Uzair di atas juga kayak sulit bergerak teman-teman ya, kalau misalkan dia udah diikat kayak gitu, nggak bisa ngasih battlefield command. Dan kali ini dua player akan ditabrak oleh Indonesia, Wing of Judgment dan juga Alpha Stance. Langsung saja membuat Pak Mohsin tidak bisa menahan damage yang terlalu banyak dikeluarkan oleh Indonesia. Namun sayangnya wave minion dari Indonesia nggak ada yang jalan, sehingga mereka setelah mendapatkan pick off, mereka nggak bisa melanjutkan agresivitasnya, Ruki. Iya, perlu diingat kalau misalnya Honor of Kings-nya adalah game objektif ya teman-teman ya. Kayak misalnya kalau misalnya kita ngomongin dari segi point kill, misalnya kalian pun udah leading point kill 0-10 di early game, kalau misalnya kalian ke drag game sampai late game itu masih bahaya banget. Tapi Iqbal langsung dash ke depan, langsung dead from below connect ke arah Iqbal, tapi Iqbal masih bisa bertahan. Anwar juga harus mundur kali ini karena battlefield command dari Uzair masih ada dan bakal dipakai untuk escape dengan timing yang bagus banget dari Pakistan. Keren banget loh ya, ini Fuzi versi muda loh ya. Fuzi pas muda tuh punya cerita dia ini guys, pengkoleksi pedang gitu kan. Dan bahkan sekarang di bagian inner tower Clash Lane akan langsung di-clear begitu saja oleh tim Indonesia dan juga Pakistan. Kesulitan mereka untuk memberikan counter gameplay karena memang Indo tuh selalu memberikan pressure teman-teman. Dan udah ada Musashi begitu juga satu Fuzi di bagian area mid lane. Namun sayangnya Naufal yang akan menjadi bulan-bulanan, namun mereka akan mendapatkan inner tower yang hitungannya price-nya lebih mahal dibandingkan dari kehilangan hero saat ini, Ruki. Ya betul. Sekarang lihat Indonesia sudah mulai mencoba untuk memojokkan pergerakan dari Pakistan, tapi masih belum ada engage yang lebih. Iqbal mencoba untuk leading offensif, tapi Nev lihat 1v1 karena Anwar, tampaknya Anwar masih bisa dead from below connect juga, tapi battlefield command menjadi penyelamat, tapi nggak cukup untuk menyelamatkan seorang Anwar. Tapi Raging Sea connect karena 2 dan bahkan satu Wings of Judgment connect karena belakang. Bagus banget inisiasi dari seorang Immanuel dan hampir saja tumbang satu player Indonesia. Cuman tuh nggak cukup untuk menjatuhkan sang merah putih karena ternyata 3 orang tumbang dari Pakistan. Aduh, hampir dapat 4 itu loh padahal dari Indo ya. Tapi memang udah ada escape tool yang dipersiapkan. Dan bahkan sekarang Indonesia bakal langsung melakukan push di inner tower side lane lain. Di area mid lane-nya udah berhasil di-clear karena memang ada beberapa kacau sen yang dilemparkan dari Pak Hasan di sana. Dan bahkan mid lane-nya pun di sana tidak mau dilanjutkan oleh Indo karena mereka tahu di menit 8 ini lebih penting untuk kita mengamankan Tyrant kedua di dalam game. Dan dengan banyaknya advantage yang dipunya dari Indonesia, kemungkinan besar game ini di menit 10 setupnya nanti akan tetap dipegang oleh Indo juga. Karena memang Pakistan sampai saat ini masih berada di dalam teritori mereka, nggak jauh dari main di inner dan juga high ground tower. Mereka nggak bisa sampai menuju ke bagian sungai karena sungainya udah dikuasain sama Indonesia di sini, Ruki. Iya, setuju banget. Dan sekarang kita lihat permainan dari Indonesia sangat amat mencekam tampaknya. Mereka benar-benar mengkontrol hampir seluruh mapnya, ngebuat Pakistan nggak bisa bernafas sama sekali di daerah tersebut. Dan kita akan lihat apa yang bakal bisa dibuat oleh Pakistan di dalam menit ke-9 karena gold gap udah cukup jauh perbedaannya. Dari segi gold mereka udah berbeda di arah angka 5.000. Dan kita bakal lihat pergerakan juga dari segi itemisasi juga nggak terlalu banyak yang mungkin agak aneh dari sisi Pakistan maupun Indonesia. Mungkin Blazing Cape untuk Nev atau Neville agar membuat dia lebih sustain depan ataupun bisa menjadi anti heal efek juga ke arah musuhnya Imperial. Tapi masih ada satu buah mask juga topeng dia membuat satu buah magical penetration bagus banget. Tapi Mohsin terlalu jauh mainnya, tapi lihat that from below connect ke arah satu orang pemain kembali. Agung masih bisa bertahan. Battlefield Command yang belum cukup damage-nya karena sang Uzair atau Liu Bangnya terlalu cepat dibunuh dan di taken down oleh Immanuel. 3 orang lagi hilang untuk tim Pakistan. High ground yang dibuka lebar untuk tim Indonesia, kembali masuk lagi Neville di sana, terkena satu buah
Imperial Order dan Wings of Judgment ke arah Muhammad, dan Muhammad harus mundur karena sekarang Crystal terexpose dan mereka mencoba untuk bertahan. Raging Sea connect ke arah satu orang lagi dan Crystal hancur. Indonesia 2-0.